Malam ini saya akan sedikit berbagi cerita dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kalian yang lagi sakit menjadi tetap percaya diri, bersemangat, dan terus berjuang tanpa menyerah. Berawal dari kehidupan saya yang normal seperti orang normal umumnya, badan saya tidak mengalami sakit apapun, dan saya termasuk orang yang jarang sakit. Nah, dikarenakan banyaknya atau kesibukan, termasuk tekanan pekerjaan atau bisnisan yang saya geluti, bisa jadi atau kemungkinan badan saya menjadi drop atau kecapean. Suatu hari ini terjadi sepulangnya dari saya pulang dari luar kota. Kebetulan pada waktu itu saya pulang dari luar kota sedikit bergadang ya, belum tidur. Saya nyampe rumah sekitar pukul 6 pagi. Seperti biasa, saya melanjutkan atau berencana ketika sampai di rumah itu untuk membeli sarapan pagi. Kebetulan pada hari itu, kalau tidak salah sekitar hari Sabtu kalau nggak salah. Kebetulan anak saya ada, jadi dia atau anak saya itu pengen ikut untuk membeli sarapan. Kita putusin atau saya putusin untuk mengajak anak saya. Berdasarkan jarak antara rumah saya dengan tempat atau tukang nasi kuning itu kurang lebih sekitar 200 meter lah ya. Kurang lebih 200 meter. Saya putusin buat jalan kaki. Nah, kita keluar dari rumah, terus jalan kaki seperti biasa menuju tukang nasi kuning. Nah, kebetulan di pertengahan jalan itu saya pengen meludah gitu. Saya merasa pengen meludah, kemudian saya berdahak terus meludah. Ketika saya keluarkan ludahnya itu serentak sesuatu terjadi, bro. Ketika saya keluarkan, mohon maaf ini misalnya kayak gitu ya, biar tidak terlalu gimana gitu. Saya keluarkan, tiba-tiba pandangan saya berputar, bro. Pandangan saya berputar, telinga berdenging, tangan, kaki gemetar, dan jantung berdetak kencang. Serentak saya kaget, bro. Atau teman-teman, saya baru sadar bahwa ini adalah mati. Ini yang disebut mati. Pada waktu itu saya panik, nggak tahu harus gimana. Di satu sisi saya masih dalam perjalanan sama anak saya untuk menuju tukang nasi kuning.
Dalam hati saya berdoa, ya Allah atau ya Tuhan, berilah saya kesempatan atau kekuatan untuk bisa sampai ke tempat tujuan, yaitu tempat atau tukang nasi kuning. Saya berjalan sempoyongan, semakin saya berjalan semakin lemas kaki saya, jantung saya semakin berdebar, dan mata itu pandangan berputar, bro. Itu sangat-sangat menakutkan. Di pertengahan saya sempoyongan, pada akhirnya singkat kata, saya pun sampai ke lokasi bersama anak saya. Kemudian saya langsung berbicara, Bu, tolong saya udah nggak tahan, udah nggak kuat, nggak tahu ini apa yang terjadi, cuman titip anak ini saya sensor di blok di perumahan ini, blok sekian gitu. Kalau ada apa-apa dengan saya, tolong antarkan anak ini. Emang kenapa, kata tukang nasi kuning itu. Nggak tahu, saya udah nggak tahan, pusing, kepala pusing, pandangan juga berputar kayak vertigo, telinga berdenging, kaki, tangan lemas, dan jantung berdebar. Saya amat sangat ketakutan. Pada akhirnya si tukang nasi kuning itu menyuruh saya untuk istirahat dulu, untuk tenang dulu. Terus dia memberikan saya apa istilahnya, memberikan saya teh hangat supaya saya meminum dulu air hangat gitu. Saya pun minum air hangat, terus nasi kuningnya ceritanya dibungkus lah ya. Jadi nggak jadi makan di sana, terus saya bungkus. Ketika udah beres itu, saya bingung gimana dengan pulang. Seolah-olah kejadian ini langsung merubah semuanya, bro, atau teman-teman. Merubah semuanya, merubah semuanya gitu. Yang tadinya saya biasa jalan kemana-mana sendirian, nggak ada rasa takut atau nggak jarang mikir apa-apa. Pada waktu itu saya ketakutan gimana, apakah saya pulang bisa atau enggak gitu. Pada akhirnya, singkat cerita, saya pulang berjalan kaki. Saya paksakan jalan kaki, dan untungnya hal yang pertama tadi terjadi itu tidak terjadi, tidak terulang maksudnya ya. Cuman ibarat kata, bro, pada hari itu misalnya sehat kalian itu 100%, tiba-tiba saya harus kehilangan 60%. Saya berjalan menuju rumah dengan kondisi yang saya juga nggak pernah paham dengan kondisi itu. Tiba-tiba saya merasakan sehat saya hilang 60%. Tubuh saya otomatis, saya ngerasa tidak mengenali dengan tubuh ini. Berjalan jadi sedikit aneh, badan jadi kecapean, dan yang paling mengerikan itu, saya jadi takut mati. Singkat cerita,
Singkat cerita, saya pun nyampe rumah dan kita persingkat juga dengan kondisi saya di rumah bersama anak sampai sore hari. Istri pun pulang kerja. Saya ceritakan kepada istri, dia tidak memahami dengan kondisi saya. Kata dia mungkin itu terlalu kecapean. Ya udah, saya pun seperti itu, mencoba berpositif thinking, berpikir baik, tidak berpikir aneh-aneh. Cuman sekali lagi teman-teman atau bro, ketika masuk malam hari, tubuh saya merasakan kedinginan, menggigil. Selain menggigil, saya pun merasakan setiap kali kedinginan pusing. Ketika pusing, saya merasakan juga jantung saya berdetak kencang. Nggak tahu kenapa, rasa-rasa itu mengakibatkan saya menjadi teringat mati dan takut mati. Singkat cerita, suatu hari saya sedang menonton TV atau menonton YouTube di internet. Intinya saya mencoba melupakan apa yang sedang saya rasakan, berpura-pura sehat, berpura-pura tidak ada apa-apa. Tapi kita garis besari, rasa sehat saya itu ada yang berubah yang tadi itu. Jadi yang tadinya kalian misalnya punya sehat itu 100%, tiba-tiba sehatnya jadi 40%. Nah, saya lagi nonton YouTube, tiba-tiba saya dikagetkan, kembali terjadi bro. Tiba-tiba pandangan saya berputar, langit kamar berputar, dan kejadian yang di jalan itu terulang kembali. Saya pun ketakutan, kemudian saya merangkak pergi ke kamar istri. Saya bangunkan istri, kemudian saya menangis dengan pembicaraan yang melantur. Saya nggak mau mati. Aku nggak tahu apa yang sedang terjadi. Aku takut, aku takut, aku takut. Itu terus. Ketika saya merem, terasa pandangan ini berputar. Singkat cerita, saya ditenangin sama istri. Terus saya juga coba diangetin badannya, sampai singkat cerita saya pun tertidur. Besok pagi kejadian aneh pun terulang. Seperti biasa, saya berpura-pura tidak ada apa-apa. Saya merasa diri saya ini baik. Saya lawan semuanya, dan saya doktrin pikiran saya dengan positif. Ayo kuat, nggak ada apa-apa, gua sehat, kayak gitu terus.
Terus akhirnya saya mandi. Namun apa yang terjadi ketika saya pegang air, saya ngerasa menggigil, kedinginan. Saya paksakan mandi sampai badan ini mau pingsan. Terus saya teriak sama istri untuk minta ditemanin. Sampai segitunya, bro. Saya minta istri liatin saya mandi, karena saya ngerasa pusing dan takut pingsan. Mungkin sebagian orang yang belum memahami atau belum pernah mengalami kondisi ini bisa jadi saya lebay. Tapi sejujurnya saya bukan tipikal orang yang lebay, bro. Intinya hari demi hari, setiap menit, setiap jam, setiap hari, hal itu terus menghantui dan terus mendatangi. Makanya disebutlah itu good anxiety. Yang paling berat itu adalah anxiety-nya, bro. Anxiety itu kan kecemasan. Kalau orang tidak memahami tentang kecemasan, lalu cemas, bro. Jangan cemas, makanya hidup itu enjoy. Muka lu gila, seenak jidat lu ngomong. Seandainya lu ngalamin kondisi yang gua alamin, lu bisa jadi bunuh diri, lu bisa jadi nangis. 1 tahun, bro. 1 tahun saya nggak bisa keluar rumah, dan itu kurang lebih bisa membuat kita gila. 1 tahun, bayangin. Saya coba paksain keluar rumah. Saya lihat matahari, wah pusing, bro. Saya lihat matahari langsung pusing, kena anginnya pun langsung pusing. Terus saya browsing, intinya saya lawan. Saya bukan tipikal orang yang cengeng, bro. Saya lawan, saya browsing, ayo sehat. Gua harus sehat, gua harus keluar dari zona ini gitu. Gua browsing sampai lihat juga istilah detox ya. Detox gitu, jadi buang racun, kita reset ulang badan gitu. Saya membeli satu produk detox. Ya intinya itu semacam apa ya, makanan atau nutrisi yang dijadikan satu dari mulai vitamin, kemudian zat besi dan lain-lain lah, intinya yang positif. Masih ternyata, bro, masih hampir tidak ada yang membaik. Terus kemudian juga saya membeli madu hitam, itu juga sama, bro. Sampai pada akhirnya saya browsing lagi, saya nyari mentor atau saya cari tahu tentang bagaimana atau good anxiety ini harus bagaimana gitu. Saya baca history dari beberapa sumber, ternyata good anxiety ini sudah menyebar di Amerika itu dari tahun 2007, bro. 2007 itu di Amerika. Kita putar dulu ya kameranya. Sorry, saya posisikan seperti ini aja, bro ya. Takutnya kalau ke situ terus kurang bagus atau takut kena take down atau apa gitu. Oke, kita lanjut ya. Ketika saya cari tahu, ternyata di Amerika itu 2007 sudah rame.
dan itu mulai menyebar ke beberapa penjuru dunia termasuk Indonesia. Saya gali, yaitu penyebabnya stres, depresi, kurang tidur, terlalu banyak ngopi, dan lain sebagainya. Intinya, kalau saya garis besari itu pola hidup ya. Pola hidup yang kacau dari mulai spiritual, kejiwaan, makanan, istirahat kurang, dan lain-lain. Satu tahun bro, 1 tahun saya tidak bisa keluar, sampai pada akhirnya saya melihat salah satu mentor di internet, nanti saya sebutkan, sekarang lagi lupa namanya, yang katanya itu kita harus fight, kita harus lawan gitu. Kita harus lawan karena kalau ini kita diamkan, bentar bro, saya pengen sambil enjoy, kita putar lagi ke situ. Karena kalau kita diamkan itu akan semakin menguasai kita. Ketakutannya itu akan menguasai kita. Gimana tidak ketakutan bro? Aneh, penyakit ini tuh aneh. Misalnya lagi tenang gitu ya. Terus tiba-tiba malam itu denger pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang bapak anu atau ibu anu. Itu langsung kontan bro, kontan, tiba-tiba jantung keringat dingin, cemas, langsung kaki gemeter, jantung berdebar, pusing, aneh. Bisa dibilang nggak heran sih kalau misalnya banyak penderita GERD anxiety yang kedukun, karena saya pun sempat berpikir begitu. Jangan-jangan saya diguna-guna gitu. Karena memang gak masuk akal bro. Ini serintas itu gak masuk akal. Bahkan saya pun ke beberapa dokter, ya dia speak up-nya itu enak-enak aja gitu. Harus ini gitu. Tapi realitanya mereka pun kayak tidak mengerti tentang penyakit ini. Karena yang bisa mengerti itu adalah pasien gitu. Misalnya contoh ada gitu. Jadi saya juga punya teman ya di luar Pulau Jawa, di Makassar. Dia cerita, dia pun sama. Kita sama Kang katanya. Saya pun kena gitu. Saya sampai pesan peti mati gitu. Kebetulan dia non muslim. Saya sampai pesan peti mati Kang ke istri gitu. Terus saya bilang juga, seandainya penyakit ini bisa saya tukar dengan harta, saya mau habis harta saya tapi saya sehat, kata dia itu. Karena 1 minggu itu bisa sampai 7 kali katanya, atau 3 kali atau 4 kali lah ya, ke dokter gitu. Dan si dokternya itu ya nggak bisa ngapa-ngapain, cuman dia kasih obat kayak obat lambung lah ya, kayak omeprazol yang jole-jole gitulah, yang jual gitu. Dia itu bukan menyembuhkan, itu meredakan doang gitu, membantu meredakan. Dan dari segi anxiety-nya itu kita harus nanganin sendiri, atau kalau tidak ke psikiater. Gila kan? Ke psikiater bro, seolah-olah kita masuknya kejiwaan bro. Seperti kejiwaan. Oke, lanjut lagi ke
cerita saya. Nah, kembali lagi saya lihat di konten di YouTube itu katanya harus dilawan gitu. Apa sih kata saya itu tadi sebutannya, lupa. Ya itulah ya, lupa asli, ngeblank. Harus dilawan gitu, harus dilawan, karena kalau nggak dilawan bisa menguasai gitu. Dan itu ketika dia pelajari, biasanya serangan datang itu nggak lebih dari sejam, bahkan nggak lebih sampai 30 menit. Coba deh gitu, coba deh dicari tahu ketika kita kena panic attack, yang disebutnya itu serangan itu panic attack gitu. Coba deh cari tahu panic attack itu ketika kita dapat panic attacknya atau kita keserang panic attacknya itu, kita coba hitung, rasakan berapa menit. Nggak lebih dari 30 menit, rata-rata di 20 menit 25, dan itu nggak mati. Meskipun memang rasanya sangat-sangat menyedihkan, bro. Sampai pada akhirnya saya ngikutin metode-metode itu untuk keluar dari zona ini. Saya harus lawan gitu. Sampai pada satu waktu, kebetulan saya punya toko online. Dari toko online saya itu ada order masuk. Ada order masuk, kebetulan saya jualan ikan hias koi. Ada order masuk, ya kemudian saya harus packing. Dan kebetulan di rumah itu nggak ada oksigen, bro. Nggak ada oksigen, jadi saya harus beli oksigen ke tempat ikan hias. Serentak dari segi pola pikir langsung beradu ya. Di satu sisi saya punya anxiety-nya gitu. Wah, gimana ini? Belum juga keluar, udah pusing. Dan saya udah 1 tahun di rumah nggak bisa keluar, bro. Dan ini ada order, gimana? Tapi di satu sisi saya harus melawan berdasarkan metode yang saya pelajari. Pada akhirnya saya putusin untuk keluar rumah. Dan itu hari pertama setelah 1 tahun saya di rumah, bro. Saya keluarin motor, kebetulan yaitu motor yang Mio itu, bro. Si welek, dia dulu masih warna hitam. Itu motor udah lama gak keluar, bro. Kurang lebih sama, hampir 1 tahun gitu. Saya keluarin motor, alhamdulillah motor nyala, bro. Biasalah dicuk ya, cuk dulu terus nyala. Alhamdulillah saya bawa. Sebelum saya bawa otomatis kan saya harus packing, bro. Saya packing. Tahu sendiri ikan hias itu adanya di kolam, bro. Bukan di akuarium. Saya packing, otomatis saya harus nyebur ke kolam. Dan otomatis kaki saya harus kedinginan. Dan itu langsung kontan jadi, bro. Langsung pusing, setengah sadar tidak sadar, saya harus tetap melawan. Ayo. Mau mati mau enggak, saya harus tetap jalanin ini. Saya tahu ini ilusi, ini cuma 20 menit. Masa bodoh, terserah.
lu atau terserah yang punya, mau mati-mati, mau enggak terserah gitu. Di dalam hati itu seperti itu, bro. Akhirnya saya bungkus, saya bawa. Begitu saya keluar rumah menggunakan motor, yang terjadi subhanallah, masya Allah, pusing, bro. Mual, lihat matahari mual, lihat sinar siang itu pusing, bro. Lihat kendaraan juga pusing. Sampai pada akhirnya saya nyampe ke tukang toko ikan. Dan saya pun sadar nggak sadar, saya nggak tahu ngomongnya seperti apa, cuman bisa dibayangin saya pada waktu itu ke toko ikan hias itu untuk mengisi oksigen, seperti orang yang bangun tidur antara sadar dan nggak sadar. Itu yang saya rasakan. Nah, intinya saya udah bayar, ikan udah dimasukin oksigen. Maksudnya itu si packingnya udah kasih oksigen ya gitu. Plastiknya udah kasih oksigen. Kemudian saya bawa pulang ke rumah. Terus saya pesan gosen, bro, untuk mengantarkan paket ini ke pembeli. Singkat cerita, alhamdulillah beres. Saya pun heran, ternyata saya nggak mati. Nah, itu awal pertama saya bisa keluar, bro. Terus bagaimana dengan hubungannya? Kenapa saya lebih memilih top log atau ngonten? Yang pertama, saya sadar bahwa GERD anxiety ini terapinya itu harus dengan yang bertentangan. Misalnya saya melihat matahari pusing, kena angin dingin pusing. Nah, itu kan bertentangan. Saya harus lawan. Saya harus ke sana justru gitu. Selain itu, back to nature, kembali ke alam. Karena begini, bro, perjalanan hidup itu setiap orang berbeda-beda ya, termasuk saya gitu, dengan segala kekurangan dan kelebihan. Setidaknya pengalaman hidup banyak. Yang saya tahu, mau tidak mau, suka tidak suka, sebenarnya internet itu sampah, bro. Sampah. Informasi itu sampah. Kalau misalnya kita tidak bisa memilah dan memilih. Yang baik pun pertamanya datangnya itu sampah. Maksudnya sampah itu apa? Ya, yang menumpuk ke otak kita, ke kepala kita. Informasi yang kita lihat langsung masuk. Ketika itu masuk terus, sebenarnya itu overload bisa terjadi, bro. Overload, kebanyakan beban, kebanyakan informasi yang masuk, kita stuck mau ngapain, atau kita jenuh, stres. Nah, dengan cara back to nature, setidaknya saya merasakan oksigen, melihat sekeliling, melihat keindahan alam, merasakan pergantian cuaca, merasakan pergantian udara ya, atau apapun itu yang sifatnya langsung kontak dengan tubuh. Makanya saya lebih memilih motoran, bro. Motoran. Untuk GERD anxiety atau penderita GERD anxiety, malam itu adalah tempat
yang paling nyaman. Karena apa? Karena tenang. Penderita GERD anxiety itu membutuhkan ketenangan, bro. Makanya saya sering reading malam. Jalan-jalan malam, lihat bulan, lihat bintang. Di perjalanan nyaman, nggak macet, nggak banyak orang yang marah-marah. Seperti itu. Kalau kalian pengen tahu, coba deh ketik di Facebook GERD anxiety. Itu akan masuk atau terlihat komunitas GERD anxiety Indonesia. Itu gila, bro. Anggotanya gila. Orang-orang yang masuk ke komunitas atau ke grup itu semuanya penderita, dan itu sampai ribuan, bro. Terus orang-orang tersebut termasuk saya pada waktu itu ya, semua hampir sama berkeluh kesah tentang apa yang dirasa gitu. Dan itu menurut saya tidak lebay, bro. Karena memang ini berat. Ini tuh tingkat penyakit yang bisa dibilang seperti ringan tapi berat, bro. Karena tekanannya ke mental juga. Tekanannya ke psikis juga gitu. Ke psikis juga. Gimana nggak mau kena psikisnya? Yang dihajarnya tentang kematian yang dirasa, tentang jantung berdebar. Pokoknya setiap hari itu rasanya itu kayak mau mati aja, bro. Oke, kita lanjut lagi ke kondisi saya pada waktu itu. Saya sering motoran malam, bro. Dan itu setidaknya membantu. Saya mulai paham dengan penyakit ini, meskipun sampai sekarang jalan 4 tahun belum apa ya istilahnya, belum berubah, belum sembuh total. Tapi setidaknya saya jauh lebih baik dan saya tahu kondisinya atau apa penyebabnya. Biar tidak ke-trigger lagi atau nggak jadi lagi. Atau setidaknya ya saya paham lah bahwa hidup yang benar itu bawaannya kayak gimana gitu. Saya dari dulu gila-gilaan, bro. Saya pengajar gitar bass jazz di Bandung. Dan itu saya raih dengan kerja keras, bro. Saya juga bisnis warnet di rumah. Saya juga bisnis ikan koi di rumah. Nah, itu apa sih maksudnya? Ya setidaknya apa ya? Wajar setiap orang pengen kan sukses gitu. Setiap orang pengen lah banyak uang gitu. Nah, otomatis pada waktu itu saya tipikal yang perfeksionis, bro. Saya tipikal orang yang selalu mengedepankan pikiran. Gimana nih caranya nih? Ini biar maju.
saya pelajari segala sesuatu dengan otak gitu. Saya cari tahu, saya pelajari, saya praktekkan. Kalau ada yang misalnya nggak benar, saya benarkan. Jadi tipikal orang yang otomatis perfeksionis. Nah, ternyata suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, bisa jadi itu salah, bro. Setelah saya melakukan kesalahan, ketika saya perfeksionis, otomatis saya menjadi orang yang terlalu istilahnya keras. Saya menjadi orang yang terlalu keras buat diri saya pribadi, yang bisa mengakibatkan stres. Kurang lebih seperti itu, karena tekanan atau setiap hari dimanapun saya berada, saya selalu berpikir. Dan selain itu, saya sadar, bro, bahwa perfect itu bukan milik kita, bro. Yang punya perfect itu Tuhan semesta alam. Kalau di agama saya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya perfect itu. Manusia itu nggak bisa perfect, bro. Pasti punya kesalahan. Dan itu manusiawi, karena kita manusia. Dan saya pada waktu itu tipikal orang yang perfeksionis gitu. Nah, kembali lagi, saya berusaha untuk keluar dari lingkaran setan yang selama 1 tahun ini saya nggak bisa keluar rumah, karena ini menjadi psikis, bro. Di satu sisi kan saya punya anak, udah mulai sekolah, istri juga kerja, otomatis dilema, anak mau sama siapa, terus kalau misalnya sekolah dijemputnya bagaimana. Jadi mau nggak mau saya harus keluar rumah, dan saya paksakan keluar rumah, dan saya mulai belajar tentang hidup. Tentang hidup dan matinya itu bukan punya kita ternyata, bro. Dan saya mulai berdamai dengan diri saya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ridho atau tidak ridho, kita akan mati, bro. Dan kita tidak tahu, dan kita tidak bisa menawar kapan kita mati. Jadi saya putuskan untuk berserah diri, bro. Berserah diri bahwa nyawa ini bukan milik saya, tetapi milik yang punya Tuhan semesta alam. Makanya saya putuskan untuk keluar rumah. Begitu, bro. Terus yang kedua, kenapa saya memilih motovlog atau ngonten? Ngontennya kenapa harus motor? Padahal bahan konten itu, saya pengajar gitar bass, bisa ngonten bass. Saya punya bahan, itu ikan koi banyak, bisa menjadi bahan konten. Lagi-lagi, bro, karena saya lebih memilih back to nature, kembali ke alam, kembali berdekatan dengan alam, yaitu lewat keluar rumah, motoran, ke pegunungan, ke pantai. Karena dengan seperti itu, badan kita akan
bersenggama dengan matahari dan lain sebagainya. Makanya saya lebih memilih konten motovlog. Yang kedua, selain dari good anxiety atau selain dari motovlog, kenapa saya milih konten? Ini berkaitan dengan berat sih ya, tapi saya harus tetap utarakan, kita berada di Indonesia, bro, yang notabene tahu sendirilah, saya bukan mau menjelek-jelekan tentang negeri ini. Negeri ini negeri indah, negeri ini negeri raya, kaya raya. Tapi kalian sendiri kan tahu korupsi dan lain sebagainya. Jadi ketika kita berbisnis, saya kan pernah juga ya bisnis wifi gitu, nyewain bandwidth. Saya beli bandwidth ke Telkom gitu, sebesar misal 1 atau 2 juta, bandwidth 100 Mbps gitu, kecepatannya unlimited. Ternyata nggak ada unlimited. Ya ini birokrasi ini membuat kita nggak bisa, bro, nggak bisa. Lu mau kaya harus bawa gua, lu mau kaya harus setor ke gua, kurang lebih seperti itu, bro. Makanya bagaimana caranya caranya tetap di Indonesia tapi nyari keuntungan di luar Indonesia, nyari penghasilan di luar Indonesia. Ya ini caranya konten, karena ini sifatnya global, sifatnya internasional, yang mudah-mudahan bisa menghasilkan. Meskipun saya belum tentu menghasilkan, cuman saya yakin lambat laun akan menghasilkan. Meskipun tidak di YouTube, setidaknya banyak pengalaman yang kita dapatkan dari konten ini. Otomatis kita lebih paham tentang algoritma, tentang editing video. Kita juga memahami tentang promosi, dan kita juga bisa memanfaatkan channel kita ini sebagai sisipan produk kita. Contoh misalnya kalian punya bisnisan, itu kan di deskripsi YouTube-nya, di deskripsi channelnya itu ada link yang bisa ditautkan gitu. Nah itu isi aja linknya dengan web kita, atau istilahnya dulu si webnya, sekarang marketplace toko kita gitu, bro. Jadi bagi kalian yang sehat-sehat gitu, bersyukur karena apa ya, ketika saya ngalamin ini semua, hidup itu bukan cuma uang, bro. Kesehatan itu ternyata mahal, bro. Kesehatan itu sangat-sangat mahal. Dan itu ketika kita sakit, kemudian kita punya uang pun, uang kita nggak berguna, bro. Sebentar, bro.
ketika kita punya uang pun itu nggak berguna, bro. Jadi bagi kalian yang sekali lagi yang sehat gitu ya, nikmati, bro. Nikmati bahwa kalian itu punya aset, bahwa kalian itu kaya. Iya, kaya. Sehat itu kaya, bro. Karena kesehatan itu sekali lagi mahal, bro. Mahal. Terus bagi kalian yang sedang mengalami sakit, saya doakan cepat sembuh. Saya doakan cepat sembuh. Mudah-mudahan kalian diberikan kesabaran, ya, diberikan kesabaran, dikuatkan spiritnya. Kemudian apa lagi ya? Dan bagi kalian penderita GERD anxiety bisa setidaknya menyimak video ini dan kalian terapkan kiat-kiat yang tadi sudah saya jabarkan. Karena apa ya? 4 tahun, bro. Hampir sekarang mungkin 5 tahun. Dan 1 tahun pertama saya nggak bisa keluar rumah, bro. 1 tahun pertama saya nggak bisa keluar rumah, dan itu sangat-sangat apa ya istilahnya, mental itu ya, depresi ya. Sangat-sangat depresi. Dan itu tidak mudah, bro. Kayak sekarang saya bisa keluar rumah, bisa motoran. Mungkin kalian kan nanya, emang kamu udah sembuh? Saya jawab sekarang, belum. Saya jawab belum, bro. Tapi saya udah tidak peduli, karena saya sudah berdamai dengan diri saya. Yaitu tadi, saya nggak punya kekuatan bahwa saya nggak pengen mati. Itu saya nggak berhak. Yang punya itu ya Tuhan Pencipta. Jadi saya berdamai sama diri saya. Yolah, easy going aja, nikmati hidup meskipun saya udah jujur, bro, saya kalau boleh ngobrol itu jujur, saya kehilangan, bro, rasa sehat itu seperti apa rasanya itu. Rasa sehat itu seperti apa saya kehilangan, bro. Nggak tahu bentuk rasa sehat itu seperti apa. Nah, makanya mungkin ya kalian mungkin ngelihat konten saya agak nggak jelas mungkin ya, kadang ketawa gitu. Saya mencoba keluar dari zona, bro. Saya keluar dari zona pribadi saya yang perfeksionis, yang segala sesuatu saya bisa pikirkan dengan otak saya gitu. Dan saya mencoba menjadi yang bukan jadi diri saya yang dulu. Saya coba menjadi orang yang menikmati hidup, easy going,
udah nggak mau yang ribet-ribet, ketawa-ketawa nggak jelas misalnya, nikmatilah gitu. Jadi misalnya mungkin kalian lihat apa sih ketawa-ketawa, ya apa ya? Saya udah nggak mau ribet bro, saya udah nggak mau ribet. Jadi ya gitulah istilahnya itu apa ya? Baik lagi ya, tekanan depresi ini di 2025 ini kalian juga tahu sendirilah, gila bro. Saya kebetulan di Jawa Barat. Tingkat pengangguran Jawa Barat sekarang tahu sendiri kan, banyak bro, banyak. Dan itu bisa men-trigger penyakit saya, istilahnya bisa kambuh. Meskipun selama ini saya belum merasa sehat ya, belum menjadi orang yang 100% sembuh gitu. Saya sering kok, masih sering. Misalnya lagi motoran, saya ngalamin pusing gitu. Cuman saya bikin enjoy. Udahlah, paling ini sensasi doang. Toh juga orang yang sehat juga bisa mati juga gitu. Jadi saya cuman memanfaatin momen-momen aja. Jadi jangan dibikin lagi beban hidup gitu. Meskipun memang beban hidup untuk di 2025 ini di Indonesia ini memang cukup berat ya. Apalagi khususnya di Jawa Barat. Jadi begitu bro. Kalian yang sehat tetap bersyukur, dan untuk kalian yang lagi sakit tetap berjuang, semangat, nikmati hidup bro, nikmati hidup, jangan lupa bersyukur dan bercukur. Ini belum bercukur. Nggak jelas. Ini nggak jelas karena apa bro? Karena apa ya? Kadang gini, saya kan orang baru gitu di konten ini, orang baru, belum banyak pengalaman. Jadi kadang ketika berhadapan dengan kamera itu mungkin orang-orang yang senior paham, mungkin dia juga lagi ketawa gitu. Itu gua dulu kayak gitu. Jadi kadang ketika di depan kepala itu ngeblank gitu, yang tadinya mau bicara apa, tahu-tahu misalnya blank gitu. Blanknya itu misalnya nggak inget tadi udah nyampe mana, terus bahasannya itu mau kemana lagi gitu. Nah itu kadang suka kayak gitu. Oke bro, sekian dulu, terima kasih. Intinya jangan lupa bersyukur bro. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika konten ini bermanfaat, ya terserah kalian mau di like atau di subscribe. Yang jelas saya apa ya, saya menganggap ini semua satu pembelajaran ya. Konten ini satu pembelajaran dan harddisk eksternal buat saya itu. Jadi anggap aja activity daily atau rutinitas kita, atau kita punya kenangan, kita abadikan, saya taruh di harddisk eksternal. Nah itu YouTube, anggap aja kalau saya pribadi itu adalah harddisk eksternal. Tapi juga saya yakin pastinya, dan kalian pun juga yang masih sama-sama seperti saya, ketika kita punya keyakinan terus kita kejar, pasti ya tidak akan sia-sia bro. Oke, biar tidak terlalu kepanjangan, ini malah udah kepanjangan bro. Udah sekitar 1 jam ya, 1 jam pas lebih 40-an detik ya. Oke bro, terima kasih. Sekali lagi jangan lupa bersyukur dan bercukur. Nikmati hidup. Peace, see you.